Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Bapak Ustadz Samton Rahman yang atas izin Allah sudah hadir di tengah-tengah kita, serta Bapak Ibu hadirin jamaah kajian online yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan limpahan nikmat dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kenikmatan berupa nikmat jasmani dan rohani. Dan pada kesempatan ini kita masih bisa berjumpa meski tidak bertatap muka secara langsung, tetapi melalui Zoom ini dalam rangka pengajian online di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Semoga kita semua yang hadir pada pertemuan ini tergolong dan diakui sebagai umat beliau. Amin ya Allah amin. Hadirin kajian online pada subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah atas izin Allah, meskipun dalam kondisi kita berjauhan gitu, alhamdulillah untuk partisipan kita sudah hampir 90 orang yang bisa hadir pada agenda kajian hari ini. Mudah-mudahan bagi yang belum dan ini bertambah terus partisipannya, bagi teman-teman yang belum bisa bergabung, silakan untuk diinfokan bahwa agenda kajian pada subuh ini akan segera kita mulai. Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk membacakan dulu agenda acara yang akan kita jalankan pada kajian online subuh ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan suratul Al-Fatihah, kemudian yang ketiga materi inti yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz Samson Rahman yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Kemudian selanjutnya ada tanya jawab dan diakhiri dengan doa penutup. Baiklah, teman-teman semua, Bapak Ibu semua yang hadir pada kesempatan kali ini dimanapun berada, untuk lebih berkahnya marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan melafadzkan suratul Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, hadirin jamaah kajian online yang saya hormati, tanpa berpanjang kalam, marilah kita persiapkan diri kita dan tak lupa juga kuota juga nih. Kuotanya harus standby juga untuk memperlancar pertemuan pada kali ini. Baiklah, selanjutnya kepada pemateri kita Ustadz Samson Rahman yang sudah hadir, tafadhol kami persilahkan untuk memulai kajian ini. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hal 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ikhwan dan akhwat yang berbahagia, shaimin dan shaimat, qaimin wal qaimat rahimakumullah. Alhamdulillah alladzi farada alaina siyam wa kataba lana kama kutiba lana kama kutiba ala alladhina qablina la'allana nattaqullaha subhanahu wa ta'ala.
Salatan wa salaman ala habibina al-Mustafa wa nabiyyina al-mujtaba. Nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi arsalahu rahmatan muhdatan alamin. Ayuhal ikhwa wal akhawat rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu fi kitabil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dud. Thumma ba'da dzalika qala ikhbaran an fadilati syahr Ramadan faqala syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Judul kita pagi ini bagi saya sangat menarik karena biasanya judulnya adalah siapa yang beruntung pada bulan Ramadan ini. Tapi judul yang diberikan ke saya itu judulnya adalah mereka yang merugi pada bulan Ramadan ini. Satu tema yang sebenarnya adalah sindiran halus tapi keras bagi kita semua. Apakah kita sebagai shaimin di bulan ini termasuk dari bagian mereka yang merugi atau mereka yang beruntung? Pertanyaan yang sebenarnya patut kita jawab dan patut kita renungkan karena sebenarnya pertanyaan ini bisa menjadi pernyataan terhadap diri kita sendiri. Bahwa kita sebenarnya bisa saja tidak termasuk orang yang beruntung pada saat Ramadan ini tiba. Bahkan bukan hanya tidak beruntung, tetapi kita menjadi orang yang merugi pada bulan Ramadan ini. Nah, pertanyaan-pertanyaan serius seperti inilah yang harus kita tanyakan senantiasa hari demi hari dari perjalanan puasa kita yang sering saya sebut sebagai journey of spirituality atau rihlah ruhaniyah, rihlah riyadah nafsaniyah, riyadah qalbiyah yang seharusnya dalam setiap detiknya, dalam setiap harinya dan jam-jam puasa kita harus mengalami peningkatan dan upgrading yang terus-menerus sampai suatu saat kita pantas untuk mendapatkan la'allakum tattaqun, agar kalian semua bisa bertakwa. Perjalanan kita yang stagnan, mengalami stagnansi secara spiritual, secara spiritual maka bisa dipastikan perjalanan yang stagnan ini menurut para ulama disebutkan bahwa mangkana yaumuhu mithla amsihi fahuwa khasir. Saya ulangi. Man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa khasir. Barang siapa yang hari ininya persis sama atau sama dengan hari kemarinnya,
maka dipastikan bahwa yang bersangkutan itu adalah merugi. Kalau kita kiaskan atau kita kutip dan lakukan iktibas dari apa yang dikatakan ulama tadi dalam kaulnya, maka bisa kita katakan mangkana saumuhul yaum mithla saumihil ams fahuwa khasir. Barang siapa yang puasa hari ininya sama dengan puasa hari kemarin dalam jangka yang pendek, maka sesungguhnya fahuwa khasir, orang bersangkutan telah merugi. Atau kalau kita sebut mangkana saumuhu hadal am mithla saumihi al-am al-madi fahuwa khasir. Barang siapa yang puasa hari ininya sama persis dengan puasa tahun ini, puasa tahun ini sama persis dengan tahun kemarin, maka pastikan bahwa orang yang bersangkutan adalah orang yang merugi pada bulan Ramadan. Sebagai penegasan, kemudian kita review, kita ulang, kita muhasabah, kita introspeksi pada saat kita memasuki hari ke-6 ini. Apakah terjadi lonjakan perubahan pada kita semua atau lonjakan perbedaan antara puasa kita kemarin dan puasa kita hari ini? Apakah ada perbedaan antara puasa tahun ini dengan puasa kemarin? Atau kalau ternyata jawabannya adalah puasa kita tidak jauh berbeda dengan tahun kemarin, maka jawabannya adalah memastikan kita bahwa kita adalah termasuk orang-orang yang merugi hadal am hadis sana. Kenapa? Karena puasa kita ternyata tidak berbeda dengan tahun kemarin. Menjawab pertanyaan ini, warahmatullahi wabarakatuh, tentu saja yang paling tahu adalah bukan orang lain. Itu pun kalau kita jujur pada diri kita sendiri. Kita memberikan jawaban yang jujur, ternyata puasa saya tidak lebih bagus daripada puasa kemarin. Maka kemudian sama dengannya adalah berarti saya termasuk bagian dari mereka, yakni mereka yang merugi pada Ramadan ini. Jawaban jujur inilah yang dibutuhkan pada kesempatan kali ini. Karena kenapa? Karena kejujuran kita akan menyadarkan kita betapa banyak persoalan-persoalan yang belum mampu kita selesaikan untuk tidak menjadikan kita atau tidak memposisikan kita, tidak menempatkan kita, tidak menjadikan kita, tidak meletakkan kita dari gerombolan atau jamaah orang-orang merugi pada bulan Ramadan ini. Saya misalnya senantiasa melakukan muhasabah harian. Bahkan ujian-ujian itu datang untuk menjadikan kita merugi pada bulan ini dengan sangat santer dan deras, yang kemudian kita tidak bisa membendung, sehingga kemudian menjadikan kita termasuk mereka yang merugi pada bulan Ramadan ini. Masalah yang sangat lebih krusial adalah bukan hanya kita merugi. Ini yang paling krusial dan paling berbahaya adalah apabila saumuna hadzal am syarrun min saumina al-amal ma'ruf. Bahwa puasa yang kita alami, yang kita jalankan, yang kita tunaikan,
Mumpung ada lagi sore. Anaknya jangan di mute ya, jangan di mute, jangan di mute juga. Nanti nggak bisa suara. Baik, barakallahu fikum insyaallah. Nah ini hilang anunya, memorinya hilang, gara-gara di mute. Barakallahu fikum insyaallah. Baik, yang lebih krusial adalah dan paling bisa menyakitkan secara rohani. Saya ulangi, karena rohani kita ini akan sakit dan merasa cedera apabila ternyata puasa yang kita jalankan pada tahun ini adalah syarrun min as-shaumil ladzi kana al-amal ma'at. Puasa yang kita laksanakan pada tahun ini ternyata mengalami degradasi yang dahsyat dan penurunan yang dahsyat. Sehingga kemudian ada pemberontakan rohani kita. Ternyata rohani kita yang membutuhkan nutrisi rohaniah yang cukup mengalami penurunan nutrisi. Sehingga kemudian rohani kita, hati kita menjadi kering, menjadi kurus dan tidak berdaya. Karena kenapa? Karena tidak ada suntikan dan nutrisi yang diinjeksikan kepada hati kita semua yang membutuhkan peningkatan tahun demi tahun, bulan demi bulan. Maka hormatullah saya nyatakan kembali bahwa kalau puasa kita ini siapa sebenarnya sih yang merugi? Yang intinya kalau puasa kita lebih baik daripada kemarin, maka kita termasuk orang-orang yang beruntung. Tetapi apabila puasa kita setara dengan kemarin, sama dengan kemarin, tidak beda dengan kemarin, maka berarti puasa kita sungguh-sungguh merugi dan kita berada dalam kerugian. Yang paling parah adalah tatkala puasa kita termasuk lebih buruk daripada kemarin. Dan semua yang kita katakan, apakah itu lebih baik ataupun setara atau sama dengan kemarin, atau mungkin lebih buruk, bisa saja terjadi pada kita semua. Jadi level tertinggi dari puasa yang bisa kita lakukan adalah puasa yang disebut dengan puasa celaka. Jadi orang-orang yang celaka pada bulan Ramadan ini adalah kalau ternyata puasa yang dia lakukan lebih buruk daripada kemarin. Kalau ternyata sama, maka saya ulangi, berarti puasa kita merugi atau kita merugi pada bulan atau pada puasa itu. Selanjutnya, ikhwanakumullah, untuk itulah diperlukan trik dan tip serta mensiasati bagaimana agar puasa kita, ada kita semua, tidak menjadi orang-orang yang merugi. Apa yang perlu kita lakukan? Saya kutip sabda Rasulullah SAW yang mengingatkan kita tentang bahaya orang-orang yang menjadikan puasanya menjadi tidak bermakna, menjadi hampa dan kehilangan substansi. Nabi SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, kam min sa'imin, kata Nabi, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Kam min sa'im laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Wa kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illas sahar. Kam yang menunjukkan kam hadza menunjukkan kabir, yakni jumlah yang sangat banyak. Artinya, kita khawatir jangan-jangan kita ini termasuk yang bagian dari kam min sa'imin, kata Rasul. Laisa lahu min siyamihi illal du'al. Ya.
Wa kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Hati-hati kata Rasulullah SAW pada para sahabat. Dan tentu saja kita semua. Tentu saja kita semua. Hati-hati. Sebab akan banyak orang yang puasa. Uda'udzubillah min dzalik. Orang yang puasa laisa lahu min siyami. Kita tunjuk diri kita sendiri. Jangan-jangan kita termasuk ini Umi Faris berarti punya ini. Orang ya, yang disebutkan Rasulullah SAW sebagai orang yang tidak mendapatkan pahala apa-apa, nilai apa-apa dari puasa kita. Sebelum kita mengatakan kam min shaimin adalah orang-orang lain di luar. Orang lain di luar kita. Bukan kita sendiri, maka sepatutnya harus ada awareness dari kita semua. Harus ada rasa hassasiyah, sensitif. Bahwa arah dari sabda Rasulullah SAW itu ternyata sangat mengarah kepada kita semua. Sangat menunjuk pada kita semua. Bahwa ada kemungkinan kita menjadi orang yang kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Kam, ya Allah, jangan jadikan aku bagian dari kam itu. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tashahhudana wa tadarru'ana wa tahlilana wa tahmidana wa tasbihana wa takbirana wa tammim taksirana wa la tadrib biha wujuhana ya ilahal alamin. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak termasuk apa yang Rasulullah khawatirkan bahwa dari umatnya itu akan ada dan akan banyak yang tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya illal ju' wal 'atash, kecuali lapar dan dahaga saja. Rasa lapar dan dahaga saja ini ikhwan dan akhwat. Rasa lapar dan dahaga ini Al-Imam Al-Ghazali disebutkan hadza saumul am atau hadza saumul awam. Kalau mungkin saya sebut hadza saumul abna' at-tariq, puasa anak-anak jalanan. Jadi saum abna' at-tariq, anak-anak jalanan yang mereka sebenarnya hanya masuk lapisan paling luar dari puasa yang memiliki makna batin yang harus kita patenkan dalam diri kita semua. Ikhwah dan akhwat rahimakumullah, Bapak dan Ibu-ibu yang berbahagia di pagi ke-6 bulan Ramadan ini, mari kita sadar diri bahwa seringkali puasa kita batal secara substansial. Sehingga kemudian level kita hanya menjadi level awam yang tidak bergerak dan tidak mentransform menjadi puasa orang-orang yang memiliki makna puasa. Puasa awam inilah yang kemudian oleh Rasulullah SAW disebutkan tadi bahwa mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan minum, dari lapar dan dahaga saja. Yang kedua, sabda Rasulullah SAW, wa kam min qa'imin laisa lahu min qiyamih. Betapa banyak orang-orang yang juga qa'im, menjadi qa'imina fil lail, yaqumuna fil lail, yatarawahun, yusalluna tarawih. لكن ما الذي حصل عليه؟ الذي حصل عليه أنه ليس له شيء من قيامه
illa madza? Illa as-sah. Kecuali melek malam saja. Ba'dal isya yusalluna tarawih, lakin laisa lahu syai'un min jazai tarawih illa sah. Kecuali mungkin rasa adalah at-ta'ab, mungkin rasa kantuk dan semacamnya, melek saja yang mereka dapatkan. Karena ada yang hilang, mata rantai batin puasa itu terputus. Mata rantai batin puasa atau spiritual puasa itu terpatah-patah oleh berbagai banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Dosa-dosa kita lakukan inilah yang kemudian menjadikan puasa kita kehilangan maknanya, kehilangan substansinya, kehilangan esensinya. Nafida min siyamina roh siyam. Hilang, putus, inqata'at roh siyam bisababi madza? Bisababi dzunubina wa sayyi'atina. Karena putus oleh dosa-dosa kita, terhambat oleh dosa-dosa kita, terputus oleh dosa-dosa kita, terhalang oleh dosa-dosa kita, sehingga kemudian puasa kita menjadi puasa yang tanpa makna, yang kemudian menjadikan kita merugi pada bulan Ramadan ini. Puasa yang kehilangan roh inilah yang kita akan merugi bukan hanya pada saat kita di sini. Dan kerugian ini, kalau sebelum saya lanjutkan, kerugian ini berbeda antara satu dengan yang lain. Kerugian ini ada yang ruginya sekian persen, ada yang ruginya sekian persen, ada yang ruginya sekian persen, dan seterusnya. Yang jelas, pasti ada di antara kita yang merugi pada saat Ramadan. Ada yang mungkin merugi, dia tidak menjadikan dadanya begitu lapang untuk sensitif pada penderitaan orang. Padahal pada saat ini kita diajarkan untuk sensitif terhadap derita orang, penuh perhatian pada mereka, care pada mereka. Sehingga kemudian apa yang terjadi apabila hati kita pada bulan Ramadan ini masih tidak tersentuh, tidak ada hasasia, tidak ada kepedulian, tidak ada simpati dan empati, maka sebenarnya hati kita belum mampu menyerap makna Ramadan yang sebenar. Pada titik ini, orang yang tidak sensitif terhadap derita orang lain, maka sesungguhnya dia termasuk golongan yang merugi pada bulan. Bahkan yang paling parah adalah tatkala kita pada saat buka menikmati segala dengan buka yang sangat luar biasa dan tidak pernah terbetik dalam benak kita dan hati kita bahwa demikian banyak orang terbetik walaupun kita mungkin tidak memberi terbetik bahwa ada orang yang tidak menikmati apa yang kita nikmati pada saat berarti hati kita masih hidup, ada nyala spiritual, ada lilin spiritual yang nyala pada jiwa dan hati kita, karena kita masih merasakan, minimal memikirkan bahwa ada orang yang tidak seberuntung saya. Ini yang disebut kesadaran awal. Kesadaran awal bahwa kita punya rasa untuk memberi pada mereka, untuk meringankan pada orang lain yang tidak seberuntung kita. Masalahnya adalah tatkala kita menikmati buka yang sangat luar biasa itu, tapi kita tidak ingat bahwa man lam yahtam bil muslimina falaysa minna. Barang siapa yang tidak pernah empati, tidak pernah simpati, bahkan tidak pernah mikir bahwa ada orang yang penuh derita, yang perlu pertolongan kita, semampu yang kita lakukan,
maka sesungguhnya kata Rasul, orang yang bersangkutan laisa minna, bukan bagian dari kami, bukan karakter umat ini. Orang-orang tidak peduli pada orang lain, maka sesungguhnya orang bersangkutan bukan bagian dari kami. Artinya dia tidak memiliki sifat, tidak memiliki karakter, tidak memiliki indikasi bahwa yang bersangkutan adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makna lainnya adalah tatkala kita kehilangan nurani empati kita dan kehilangan cahaya simpati kita pada orang lain, ini pasti kita termasuk orang-orang yang merugi pada bulan ini. Kita mungkin menikmati makanan yang enak, dan kemudian bahkan dengan cara yang sangat foya-foya. Ini Al-Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih menyatakan bahwa agar puasa kita termasuk yang VIP, maka adamu kasratil akil halal indal iftar. Salah satunya adalah tatkala kita puasa dan kita ingin agar puasa kita menjadi puasa yang sangat spesial, disebut dengan saumul khawas atau special fasting, adalah tatkala kita mempersedikit makanan-makanan pada saat kita berbuka. Karena kita, sekarang tujuan puasa sebenarnya adalah untuk melatih jiwa agar tidak memiliki nafsu dan ambisi untuk makan yang ada di depan kita. Pada saat kita mampu bertahan untuk tidak makan yang enak-enak, menuruti hawa nafsu kita, menuruti keinginan kita, menuruti nafsu yang terus mendorong kita untuk melahap apa saja, maka kita termasuk orang-orang yang merugi pula. Dan puasa kita, saya ingatkan kembali, adalah puasa yang nilainya sangat-sangat minim, yang nilainya sangat-sangat tidak spesial, yang nilainya sangat-sangat tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai orang yang puasa dalam makna sebenarnya. Karena dia puasa dari makanan pada siang hari, tapi dia dengan begitu lahap dan bahkan lupa diri bahwa ada orang yang menderita, lupa diri bahwa ini terlalu mubazir untuk kita makan terlalu banyak. Kita ingat orang-orang puasa yang baik itu, ikhwan dan akhwat rahimakumullah, ada radar jiwanya terus bergerak. Radarnya mengatakan bahwa, deteksinya mengatakan bahwa kalau saya foya-foya, kalau saya boros, kalau saya makan berlebihan pada iftar ini, maka kemudian radar ayat-ayat Allah bergerak dalam hatinya. Dia mengatakan, wala tubadzir tabdzira, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, wa kana syaitanu lirabbih kafura. Dulu aja biar enak. Ya. Jadi, ikhwah dan akhwat rahimakumullah, ibu-ibu yang berbahagia, jadi makan bukanya jangan terlalu banyak, walaupun itu halal, walaupun dapatnya dari yang halal, karena kita pada puasa ini dilatih untuk menahan yang di siang harinya kita telah menahan dari hal-hal yang halal, maka pada saat kita berbuka juga termasuk orang-orang yang menahan dari keinginan nafsu kita yang terus membara, yang terus menguat pada saat kita. Termasuk yang merugi tentunya adalah orang yang melepaskan kesempatan dan membuang kesempatan yang Allah berikan pada kita semua. Ada satu sabda Rasul alaihi wasallam yang mengatakan, man fattara sa'iman kana lahu min ajri sa'imi
Ghaira annahu la yanqusu min ajri sya'imi syai'. Salah satu kesempatan yang Allah berikan pada kita semua pada saat ini adalah kita dianjurkan dan sangat-sangat dianjurkan akid untuk memberikan sesuatu pada orang lain, memberikan iftar dalam bentuk apapun pada orang lain, sesedikit apapun yang kita berikan pada mereka, walaupun mungkin tidak terakhir, mungkin kita antarkan kolak ke tetangga, mungkin kita antarkan sesuatu pada orang lain, mungkin kita berjalan sambil membawa uang 10 ribuan atau 20 ribuan atau 5 ribuan yang memang kita niatkan untuk diberikan dengan siapapun yang mungkin yang kita anggap atau yang kita lihat, yang kita saksikan tidak lebih beruntung daripada kita 10 ribu, 20 ribu, 50 ribu dan seterusnya yang kemudian kita kantongin. Saya setiap hari harus memberi pada orang, harus melapangkan dada saya, harus melapangkan keinginan saya untuk memberi ringanan pada orang lain. Karena saya tidak ingin menjadi orang-orang yang merugi pada saat Ramadan ini. Orang-orang yang tidak meningkat amal saya pada saat ini. Ya, pada saat Ramadan, manfaat para saiman, barang siapa memberikan iftar, memberikan buka pada orang lain, pada orang yang puasa, maka dia akan mendapatkan pahala dari orang yang puasa itu, dan pada saat bersamaan tidak mengurangi dari pahala yang didapatkan oleh orang yang puasa tadi. Orang yang merugi, kalau mungkin saya bisa simpulkan pada definisi yang lain, orang yang merugi pada atau mereka yang merugi pada Ramadan ini adalah saat dia datang Ramadan tidak bahagia sepenuhnya. Maksudnya adalah kedatangan Ramadan bagi seorang yang ingin mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan maghfirah Allah, mendapatkan ampunan Allah, dibebaskan di neraka, tentu saja dia akan senantiasa berbahagia menjalani Ramadan, berbahagia menyambut Ramadan, menikmati Ramadan ini dengan sempurna, sehingga kemudian orang-orang yang gelisah dengan kedatangan Ramadan karena mungkin bisnisnya menjadi tidak selancar sebelum Ramadan, mungkin dia juga mengalami penurunan pendapatan dan lain-lain, maka dipastikan yang bersangkutan adalah termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian orang yang merugi pula adalah tatkala pada bulan Ramadan ini dia tidak menggenjot, tidak gaspol al-ma'murat dan tidak mengerem penuh al-mungkarat. Pada bulan ini, ada orang yang gaspol kebaikan-kebaikannya. Ada juga yang setengah-setengah. Ada kebaikannya juga berjalan, keburukannya juga masih berjalan. Apalagi mungkin kalau kemungkarannya berjalan, tentu saja ini tidak kita kategorikan. Orang yang merugi adalah dia yang masih pada bulan Ramadan ini mencampur adukan antara keburukan dan kebaikan ada dalam tindakan-tindakan keseharian. Qal Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. Man lam yada' qawla zur wal 'amala bi falaysa lillahi hajatun fi ayyad at'amahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan kotor dan keji, perkataan dusta, falaysa lillahi hajatun fi ayyad at'amahu wa syarab, maka Allah tidak menghajatkan
tidak membutuhkan orang bersangkutan untuk meninggalkan ta'amahu wa syarabahu, meninggalkan makanannya dan meninggalkan minumannya. Artinya adalah bahwa tatkala lisan kita tidak terjaga, tatkala pandangan kita tidak terjaga, tatkala telinga kita tidak terjaga, tatkala tangan kita tidak terjaga, tatkala kaki kita tidak terjaga, dari perbuatan-perbuatan mungkar, maka sesungguhnya kata Rasul alaihi wasallam, laisa lil hajatun fi ayyad at'amahu wa syarab. Gak perlu kamu puasa itu, sebab sia-sia. Di tengah-tengah kita, ya, di tengah-tengah kita, seringkali lisan kita ini tidak terjaga. Ada afatul lisan. Duduk, kemudian terjadilah dialog yang baik di awal, tapi kemudian lisan ini tidak terjaga, pikiran ini kemudian rusak selnya, terus muter, ternyata terperosok ke dalam ghibah. Ghibah, ngerasain orang lain tentang keburukannya, ngerasain orang lain tentang ketidakmampuannya, terus muter, nanti masuk ke nama, muter masuk ke kadzib, kemudian muter, terus kawasan itu menjadi kawasan yang polutif, yang penuh polusi kata-kata yang sebenarnya Allah tidak suka terhadap apa yang menjadi majlis ghibah, majlis namimah, majlis al-kadzib. Maka perlu kita siasati agar tidak terjadi seperti itu. Langsung setel, langsung dibuka, langsung aktivasi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat misalnya qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashu'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang tidak ingin merugi pada bulan Ramadan ini, tatkala ada majelis gossiper, majelis yang mengotori jiwanya karena dia yakin akan menjadikan dirinya merugi, maka dia akan minggat dari tempat itu. Dan dia akan ingat pula radar. Saya ulangi, khawat, antum dan antuna harus punya alat deteksi, ya, alat deteksi, alat untuk mengecek, alat yang aktif. Tatkala kita akan melakukan sesuatu, maka ayat ini akan memberikan warning pada kita semua agar kita tidak melakukannya. Dan ayat-ayat ini harus lekat dalam hati kita semua, agar suatu saat tatkala kita ingin melakukan sesuatu dan bertabrakan dengan ayat tersebut, maka alarm keras akan berbunyi bahwa kita tidak boleh untuk melakukan itu, karena ada warning, karena ada alarm yang mengingatkan kita bahwa perbuatan itu adalah tidak dibenarkan. Kita sebagai kader, ya, harus tahu pas dan senantiasa mengaktifasi ayat-ayat ini agar ayat itu tidak menyerang kita karena kita melakukan perbuatan-perbuatan yang bertabrakan dengan nilai-nilai Quran, nilai-nilai ayat-ayat bersangkutan, alat-alat deteksi kita, alat-alat yang mampu memberikan alarm, memberikan warning awal pada kita semua agar kita tidak masuk pada perbuatan-perbuatan yang menjadikan puasa kita merugi. Misalnya dalam kasus bicara kadzib, ghibah, namimah dan semacamnya. Ayat yang pertama telah saya bacakan.
Di ayat kedua dinyatakan pula wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau memberikan gambaran terhadap siapa sebenarnya ibadur rahman itu. Wa ibadur rahman alladziina yamshuna al-ardh haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ya. Orang yang memiliki adar dan dia detektornya kuat, maka dia tidak akan terjerembab pada persoalan-persoalan yang akan menjadikan puasanya menjadi kehilangan makna dan hampa tanpa nilai-nilai pada bulan Ramadan. Ada ayat lain yang mengatakan wa idza marru bil lagwi marru. Tatkala dia lewat di tengah-tengah orang yang lagu, yang bercanda, bergurau dengan kehidupan ini, yang lalai dalam kehidupan ini, maka dia marru kirama. Dia lewat dengan penuh wibawa, dengan penuh hormat dia melewati itu tanpa dia terganggu dengan apa, tanpa dia larut dalam situasi di tengah-tengah kelaguan itu, di tengah-tengah kelalaian, di tengah-tengah perbuatan-perbuatan yang menjadikan jiwa dan puasanya pada saat itu terpuruk. Ikhwanakullah dan akhwat yang berbahagia. Oleh sebab itu mungkin bisa saya sampaikan. Ya, selain tadi itu aktivasi. Saya ulangi ya. Ikhwan dan akhwat harus punya detektor. Detektor disebut dengan detektor nafsul ammarah bisu. Ya sama dengan tatkala kita sekarang itu di antigen, kemudian PCR, itu kan untuk mendeteksi apakah kita terserang, terpapar oleh COVID atau tidak. Demikian juga kalau kita memiliki alat kontrol yang kita gunakan dan senantiasa diaktifkan, maka tatkala kita ingin berdusta, maka kita kemudian hidup nyala, ada warningnya. La takrib. Ayatul munafiqi thalathun. Idza kadzaba hadatsa, idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khan. Dengan demikian, ikhwan akhwat rahmatullah, suasana batin kita pada Ramadan ini akan menjadi lebih bagus dan kemudian menjadikan kita termasuk dari mereka yang disebut orang-orang yang merugi pada bulan Ramadan ini. Kemudian selanjutnya, rahmatullah, ada satu kalimat yang ingin saya sampaikan mungkin yang akan menjadi kata kunci pada kesempatan kali ini agar kita senantiasa tidak merugi pada bulan Ramadan adalah lakukan yang disebut dengan zero maksiat, full taat. Ini saya ambil dari firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Zero maksiat, full taat, atau sebaliknya full taat, zero maksiat. Yang saya ambil inspirasinya dari apa yang Allah firmankan, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang, yang diperintahkan oleh Rasul kepada kalian semua, maka lakukanlah. Wa ma atakumur rasulu wa ma atakumur rasulu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Tatkala datang perintah, suruhan yang datang kepada Rasul, yang datang dari Rasul pada kalian semua, fakhudhuhu, ambillah, kerjakanlah. Ya. Dan wa ma nahakum anhu fantahu. Kata-kata ini kemudian menjadi zero maksiat, full taat, atau full taat, zero maksiat. Jangan sampai sebaliknya, Allah, kemudian kita menjadi orang yang disebut full maksiat, zero taat. Jangan sampai terjadi.
pada bulan Ramadan atau di luar Ramadan pun jangan sampai terjadi kita full maksiat, zero taat, atau menjadi orang yang setengah-setengah ketaatannya, ya kemudian juga kemaksiatannya juga berjalan. Warahmatullah, kita siapa sebenarnya orang-orang merugi? Yang merugi adalah tentu saja dari kaidah tadi adalah orang yang minim ketaatannya pada bulan Ramadan. Orang yang tidak bergairah untuk melakukan kebaikan, yang tidak berminat dan berniat, tidak berazam untuk melakukan kebaikan secara maksimal. Semampu yang dia lakukan. Azamnya dikuatkan untuk melakukan yang terbaik pada Ramadan ini. Sehingga kemudian jangan sampai, pokoknya hadza Ramadan afdalu Ramadan indi. Ramadan ini adalah merupakan Ramadan terbaik dalam kehidupan. Niatkan itu sehingga kemudian ini menjadi drive yang menggerakkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Ini menjadi penggerak. Saya sebut mungkin sebagai driving force, kekuatan yang mendrive, yang menggerakkan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang maksimal pada saat ini. Karena kenapa? Karena tatkala kita tidak memiliki niat dan azam yang kuat untuk melakukan kebaikan yang sempurna, kebaikan yang maksimal pada Ramadan ini, maka yang terjadi adalah kita akan tidak melakukannya dengan penuh antusias, dengan maksimalisasi yang sangat luar biasa. Karena kenapa? Karena target kita menjadi target rendah. Lakukan target yang paling baik, yang paling maksimal, sehingga kemudian kita tidak jatuh pada kerugian-kerugian yang akan kita derita. Tatkala ikhwah semua menjadikan Ramadan ini di dalam hati kita ada azimah yang sangat kuat, maka kemudian mindset kita terus akan berputar. Otak kita akan membangun, mengkonstruksi bagaimana kita melakukan perbuatan terbaik itu untuk kebaikan kita, agar kita tidak menjadi orang-orang yang merugi. Kemudian yang kedua, kita drive perbuatan-perbuatan dengan azimah dan niat yang maksimal untuk melakukan hal-hal yang sempurna pada saat ini. Kemudian juga kita mengerem kemungkaran-kemungkaran yang akan menjadikan kita menjadi puasa orang-orang awam, menjadi puasa orang-orang yang tidak memiliki makna puasa dalam arti yang sebenarnya. Apa yang disabdakan Rasulullah SAW agar kita tidak merugi atau kita menjadi beruntung adalah lakukan seluruh yang dianjurkan Rasul pada saat ini. Misalnya pada saat ini, pada saat Ramadan ini Rasulullah SAW mengatakan, walaupun ya intinya kecil, seperti misalnya man aftara fal yuftir bitamr atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berbuka, maka hendaklah dia berbuka dengan korma. Itu kecil, tetapi kita bisa beruntung karena kita melaksanakan apa yang diperintahkan Rasulullah SAW. Tatkala kita tidak melaksanakan itu, tidak melaksanakan berbuka dengan tamar, berarti ada satu sunnah yang kurang dari kita. Artinya ada kerugian yang kita alami walaupun mungkin kita tidak rasakan. Rugi karena kita tidak melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat Ramadan. Tasaharu fa inna fi sahuri barakah. Bersahurlah kamu karena pada sahur itu berkah. Jangan sampai kita kuat-kuatan jam 12 dianggap sahur. Padahal sunnahnya adalah memperakhir sahur kita sampai mendekati subuh atau imsak, dan mempercepat puasa kita, mempercepat buka kita, karena itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Banyak hal yang kemudian tatkala kita
tidak melakukannya. Pada Rasulullah SAW menganjurkan pada kita semua untuk melakukan itu pada bulan Ramadan, maka kita mengalami kerugian dengan level-level tertentu. Tatkala kita tidak buka dengan tamar, dengan kurma, maka kerugian kita tidak buka dengan tamar. Tatkala kita mengakhirkan buka kita kepada Rasulullah bersabda, ma yazalun nasu fi khairin ma'ajalul fit. Orang itu, manusia itu, umat Islam itu akan senantiasa baik tatkala mereka mempercepat atau mengapaskan waktu bukanya. Pada saat setelah masuk waktu buka, maka dia berbuka. Kemudian doa, ya. Thalathatun la turaddu da'watuhum, kata Rasulullah SAW, imamun adilun, imamul adil, wa wasaim hatta yuftir, wa da'watul mazlum. Misalnya, Rasulullah mengajarkan kepada kita semua agar pada saat ini kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lupa utlub min Allah Subhanahu wa taala masya. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan ini apa yang kau minta sebagai deposito. Sebagai deposito kita, suatu saat doa itu akan diterima Allah Subhanahu wa taala, baik sekarang atau mungkin cepat atau mungkin lambat atau mungkin ditunda. Tapi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat kita puasa, Allahumma ya Allah, berikan karunia kepada anak-anak kami, anak-anak yang soleh. Berikan kepada kami anak-anak yang soleh. Karuniakan kepada kami anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya, berbakti kepada negara dan bangsanya, meningkatkan, membela agamamu dan seterusnya. Tatkala kita tidak melakukannya, maka pada bulan Ramadan ini berarti kita ada mengalami kerugian. Karena seharusnya kita mendapatkan keuntungan dengan hadirnya Ramadan ini. Kita mendapatkan keuntungan dengan berdoa sebanyak-banyaknya, karena dakwatuna pada saat ini bulan kelipatan pahala. Bulan kelipatan pahala. Bulan di mana kita, kata Allah Subhanahu wa taala, kullu amali ibn Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya seluruh amalan anak Adam itu adalah miliknya sendiri atau lahu illa siyam, kecuali puasa, wa ana ajzi bihi. Aku yang tahu. Maka tatkala kita oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah SAW diberi bimbingan untuk melakukan perbuatan-perbuatan sunnah yang sangat-sangat dianjurkan, jangan dilepaskan sekecil apapun sunnah itu. Jangan dilepaskan, misalnya man shoma Ramadan tsumma atba'ahu bi sittin min Syawal kana kasiyam dahr. Tatkala kita tidak puasa Syawal berarti kita termasuk orang-orang yang merugi. Kenapa? Karena kita melepas kesempatan yang sangat luar biasa itu dan berlalu tanpa bekas pada Ramadan ini. Ehwah dan akhwat rahimakumullah. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Intinya, tatkala puasa kita sama dengan tahun kemarin, maka kita termasuk orang-orang yang berdoa. Tatkala gairah kita untuk melakukan kebaikan pada orang lain pada saat ini sama dengan kemarin, maka kita termasuk orang yang berdoa. Tatkala kehusyuan kita sama dengan kemarin, maka dipastikan bahwa kita termasuk orang-orang. Tatkala kepedulian kita pada sesama sama dengan kemarin, maka berarti kita termasuk orang-orang itu. Tatkala empati dan simpati kita pada sesama tidak beda dengan kemarin, maka pastikan bahwa kita termasuk orang-orang. Tatkala gairah kita untuk melakukan kebaikan tidak melonjak dan mengalami stagnansi, bisa dipastikan pula bahwa puasa kita termasuk orang-orang yang merugi. Saya ulangi, mari kita katakan bahwa kita bertekad menjadikan Ramadan kita yang mulia ini menjadi zero maksiat, full taat. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini.
Dan terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang salah. Sekali lagi, mari kita menjadi generasi Ramadan ini adalah Ramadan terbaik kita dengan tagline zero maksiat, full taat. Kosong dari maksiat dan penuh ketaatan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallah, Ustaz Samsul Rahman yang sudah luar biasa memberikan untayan ilmu, nasihatnya kepada kita semua di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil sebuah ibroh dari apa yang telah tadi Ustadz sampaikan. Nah, alhamdulillah di kolom chat pada saat ini sudah ada beberapa yang pertanyaan, Ustadz. Alhamdulillah sekarang ada sesi tanya jawab, dan alhamdulillah untuk yang pertama kita ada dari saudara kita di Pontang ya, dengan Pak Mahfud. Nah, ini saya bacakan, Ustaz ya. Saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Nah, terkadang kita merasa malas dalam beribadah gitu. Nah, yang beliau tanyakan adalah tips-tips apa saja yang jitu agar kita terhindar dari rasa malas. Nah, begitu, Ustaz. Baik. Gini, tipsnya itu gampang susah sebenarnya sih. Ya, jadi gampang diucap tapi susah dilakukan. Gini, hidup itu bagaikan ruang. Ya, hidup itu bagaikan ruang. Di ruang ini kita yang mengisi, apakah ruang ini kita isi dengan kebaikan atau keburukan. Nah, agar rasa malas ini tersingkir dari kita, maka lakukan ketaatan yang mengisi ruang kosong. Dalam bahasa tasawuf gini, dalam bahasa tasawuf itu disebutkan namanya takhliyat ya, zero mind process. Jadi tatkala ada kemalasan, yang kita lakukan adalah melawan sebisa apapun yang kita lakukan. Misalnya begini, kalau saya bangun malam, kalau misalnya ini contoh saja ya, bagaimana melawan itu, melawan kemalasan atau melawan ketidakbaikan. Kalau saya tidak bisa qiyamul lail, maka ada minimal yang kita lakukan perlawanan terhadap kemalasan. Misalnya istighfar. Tatkala kita istighfar, berarti kita sebenarnya tidak membiarkan kemalasan itu menggerogoti kita. Tapi kita sedang melakukan perlawanan, walaupun perlawanannya kecil. Sehingga virus kemalasan itu menjadi mati atau tidak berkembang biak dalam diri kita. Kalau Nabi mengajarkan kepada kita semua dalam doa yang sangat luar biasa yang mengatakan Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri. Rasul, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi minal hammi wal hazan. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari gundah gulana dan kesedihan. Kemudian yang kedua, wa'udzubika minal ajzi wal kasal. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari ketidakberdayaan dan kemalasan. Jadi yang kita lakukan salah satunya adalah berdoa kepada Allah dengan doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa'udzubika minal ajzi wal kasal, wa'udzubika minal jubni wal bukhl, wa'udzubika min ghalabatid daini. Kemudian ingat Mahfud Biadwa gini, tatkala kita ditimpa kemalasan, kita harus memiliki persepsi yang jelas dan tepat. Apa yang disebut malas itu? Pertama, malas ini adalah penyakit. Makanya Rasulullah SAW mengatakan,
kepada kita, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Bahkan kalau kita lihat, kita seringkali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi perlindungan dari syaitan. Allahumma inni a'udzubika, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berarti posisi malas itu sebenarnya kalau kita setarakan, kita minta kepada Allah juga, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan, kita juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kemalasan. Artinya antara syaitan dengan kemalasan itu adalah penyakit atau musuh kita yang harus kita lawan dan kita hindari. Maka tatkala persepsi kita tentang malas itu benar, kita mungkin tidak akan membiarkan kemalasan itu terus menggerogoti batin kita. Sebab malas itu adalah penyakit batin, bukan penyakit luar. Penyakit batin yang harus kita amputasi dari kita semua dengan persepsi yang benar. Hadzal kasal, hadza maradun qatil, adalah pembunuh, adalah penyakit yang membunuh setiap orang, dan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semua untuk kita berlindung kepada Allah. Dan tatkala persepsi kita mengatakan bahwa kemalasan itu adalah penyakit dan kita sadar obatnya adalah bergerak. Malas kan bergerak. Malas adalah bergerak. Melawannya adalah bergerak agar kemalasan itu tidak berkembang biak dan tidak menjadi panas. Mahfud, kalau misalnya kita membiarkan penyakit, dan ini sama dengan tumor ya, namanya tumor kemalasan. Naik lagi nanti menjadi kanker. Jadi jangan biarkan tumor ini sampai naik levelnya menjadi misalnya stadium 1. Awalnya mungkin stadium 1, orang malas stadium 1. Setelah itu naik stadium 2 tatkala kita tidak cepat mengamputasi, tidak cepat memutus mata rantai penyakit ini dengan cepat. Nah, salah satu yang mungkin kita lakukan adalah untuk memutus mata rantai kemalasan itu adalah melakukan perlawanan atau mengobatinya dengan cepat, yakni melakukan gerakan. Kata Rasulullah SAW, kata para hukama disebutkan al-harakatu barakah was-sukunul maut. Gerak itu adalah berkah dan diam itu adalah kematian. Diam menunjukkan ada kemalasan. Maka tidak boleh kita berdiam diri, tidak boleh kita membiarkan diri kita tidak bergerak. Karena dalam gerakan itu ada berkah, dalam keberkahan itu akan memupus seluruh kemalasan yang ada pada kita. Termasuk diantaranya, Mahfud, kalau kita jangan pernah dibiasakan tidur subuh. Sebab tidur subuh itu adalah pintu. Ya, tidur setelah subuh adalah pintu untuk masuknya kemalasan-kemalasan yang berkesinambungan dalam kehidupan kita. Taharak, bergeraklah pagi-pagi, apapun yang bisa kita lakukan. Jangan sampai sekali lagi kemalasan itu dari tumor jadi kanker kemalasan karena kita tidak sejak dini melakukan deteksi terhadap kemalasan yang kita lakukan. Selain tentu saja kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kemalasan yang tiba-tiba muncul kepada kita semua dan menyerang tanpa kita inginkan. Saya ulangi, bergeraklah, al-harakatu barakah, karena gerak itu ada berkah, dan jangan biarkan tatkala ada kemalasan itu menyerang kita, kemudian kita membiarkannya karena dia terus akan berinkubasi dalam waktu tertentu dan suatu saat akan tampak bahwa kemalasan itu berefek negatif terhadap kehidupan kita. Kan begini dalam sebuah hikam itu, ijhad wala taksal wala taku ghafilan panadamatul uqba liman yatakasal. Rajinlah engkau, katanya. Ijhad wala taksal, jangan pernah engkau sekali-kali malas dan membiarkan kemalasan itu merenggut semangat. Panadamatul uqba liman yatakasal, karena efek buruk
dari kemalasan itu akan diterima oleh bersangkutan pada perjalanan hidupnya di akhir-akhir hidupnya. Atau dia menyesal tatkala dia tidak melawan dengan serius kemalasan itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Agus. Semoga bisa memberikan sedikit obat doa, kemudian obat persepsi terhadap kemalasan. Dan kemalasan akan membuat kita tidak sukses, karena al-ijtihadu asasun najah wal kasalu asasul fashal. Rajin itu adalah pangkal kesuksesan, dan al-kasalu asasul fashal, kemalasan itu adalah faktor atau fondasi dari kegagalan. Syukran. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan apa yang ditanyakan oleh siapa tadi, Pak Mahfud ya dari Pontang bisa dipahami gitu, bahwa ketika orang bodoh itu bisa belajar, tapi ketika orang yang malas itu maka harus ada drive dari dirinya sendiri, dari booster untuk bisa melawan kemalasan itu, sehingga tadi Ustaz mengatakan bahwa jangan sampai kemalasan itu menjadi tumor gitu ya, atau menjadi kanker seperti itu. Alhamdulillah di kolom chat ada juga, sebetulnya ini banyak Ustaz yang bertanya, tetapi mungkin tidak bisa semuanya saya sebutkan gitu ya. Baiklah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Bapak TB Soleh, Pak Bagus gitu ya. Nah, saya bacakan ini. Halo? Orang yang tidak berpuasa tanzur. Ternyata negara turun untuk melindungi hak-hak mereka yang tidak berpuasa. Nah, sementara hak kita yang ingin khusyuk berpuasa itu dikebiri. Nah, bagaimana menanggapi ini Ustadz, agar kita juga tidak terkategori orang yang mendiamkan kemungkaran. Nah, mungkin ini hubungannya dengan di berita ya, mungkin di berita bahwa Kementerian Agama gitu ya mengomentari terkait undang-undang yang di Kota Serang gitu ya, yang mendenda bagi warung makan yang buka seperti itu. Nah, kira-kira Ustadz, bagaimana tanggapannya gitu terkait? Kita sebagai warga yang baik tentu saja terus memberikan kontrol terhadap kebaikan negara ini ya. Dalam arti bahwa kita tidak diam, tentu saja melalui jalur-jalur yang dibenarkan. Kalau aspirasi kita teriak sendiri mungkin tidak akan didengar. Mungkin melalui forum-forum besar, ada majelis ulama, kemudian kita bergabung dalam sebuah forum tertentu, kemudian mengajukan keresahan kita terhadap apa yang kita rasakan pada saat ini, sehingga pengebirian terhadap hak-hak kehusyuan kita itu menjadi lebih terjamin. Juga pada bahkan kalau kita lihat beberapa hal, protes rakyat itu banyak didengar tatkala terjadi gelombang protes. Tentu saja protes demi kebenaran, demi kebaikan. Saya dapatkan beberapa protes yang kencang dilakukan di sosial media. Ternyata ada BEP misalnya, waktu itu juga dicabut beberapa hal, ada dari Kasila dan semacamnya juga dicabut. Kemudian ada kemarin ini yang Nadiem juga kemarin tuh pada saat ada undang-undang berapa yang kemudian direvisi lagi dan semacamnya, karena suara rakyat memang harus didengar, suara rakyat harus dikumandangkan dengan bagus, sehingga kemudian mereka yang mungkin tidak sadar atau bisa saja yang dilakukan adalah tidak disengaja dan semacamnya, harus ada yang mengingatkan, dan rakyat adalah memiliki hak untuk mengingatkan apa yang bagi mereka dianggap janggal, dianggap tidak sesuai dengan ajaran agamanya, tidak sesuai dengan karakter kepancasilaan, tidak sesuai dengan roh
ketuhanan yang Maha Esa dan semacamnya. Tentu saja suara-suara kita agar bisa didengar, tentu saja salurannya adalah saluran yang benar pula, melalui pihak-pihak yang memiliki otoritas, ya, seperti majelis ulama, kemudian anggota dewan, kemudian kepala daerah, dan bisa saja kita melakukan protes secara masif melalui sosial media yang tentu saja tidak dengan caci maki dan semacamnya, tapi kita berdasarkan dengan cara-cara yang elegan, dengan cara-cara yang profesional, kita memberikan pencerahan, kita juga memberikan protes konstruktif terhadap apa yang terjadi di negara ini. Jadi jangan sampai kita diam, walaupun hanya sekedar kata-kata di Instagram bahwa kita tidak puas dengan hal-hal tertentu, maka suara kita juga akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mungkin ada orang yang sama dengan kita, memiliki kesamaan keresahan, memiliki kesamaan keinginan untuk menjadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sehingga apa yang menjadi suara batin kita itu terungkap, terrefleksi, dan banyak diakses oleh banyak orang. Dan pada saat penyadaran kita mungkin tidak menyentuh pihak yang kita inginkan, minimal kita telah memberikan kesadaran, atau kita sadar bahwa ada sesuatu yang harus kita perbaiki di bangsa ini. Jadi saya sampaikan bahwa untuk hal-hal yang bersifat legislasi, bersifat aturan, tentu saja rakyat juga bisa menyuarakan, dan tentu saja salurannya adalah saluran konstitusional yang perlu kita lakukan secara lebih baik, lebih elegan, dan tentu saja lebih ilmiah, sehingga apa yang kita lakukan juga tidak gerasa-gerusu, bahkan mungkin jangan sampai kita melakukan caci maki sehingga bukannya malah kita mendapat pahala atau kita mendapat respon yang baik, malah mungkin mendapat respon yang tidak baik karena cara-cara kita yang tidak elegan dan mungkin tidak. Syukran, bagus. Alhamdulillah, barakallah Ustaz. Pertanyaan ini yang terakhir Ustaz. Sebetulnya di sini banyak yang bertanya, tetapi ala kulli hal karena waktu gitu ya. Pertanyaan yang terakhir ini dari, tadi hilang namanya ya, dari Romiah Rostika gitu ya. Nah, beliau mengatakan bahwa di bulan Ramadan ini kita semua berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Quran sebanyak mungkin. Baik. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa kalau misalkan kita menghatamkan berkali-kali tapi kita tidak paham isinya, buat apa katanya. Ini lebih baik kita membaca terjemahnya sehingga kita lebih memahami apa dari itu isinya. Nah, terkait dengan kedua ini, kira-kira mana yang lebih baik bagi kita? Apakah menghatamkan Al-Quran secara bacaannya, ataukah terjemahnya sehingga kita lebih memahaminya? Yang lebih baik yang sering menghafal, yang sudah sering menghafal, sekarang saatnya untuk mendalami lebih dalam tentang makna-makna. Sementara yang belum menghatamkan, saya lebih baik menghatamkan dulu, sehingga kemudian dia bacaannya lebih bagus, baru setelah itu memahami maknanya. Artinya yang dulunya menghatam sudah 5 kali, mungkin 3 kali, sekarang saatnya untuk mendalami lebih lanjut sehingga kemudian tidak hatam terus tapi tidak mengerti maknanya. Sementara yang belum pernah hatam, dilancarkan dulu bacaannya sehingga kemudian suatu saatnya lah untuk memahami makna dari Al-Quran. Sebab urutannya begini. Urutannya adalah untuk Quran itu, pertama adalah tilawah atau qiraat. Maka banyak qiraat tadi. Setelah itu adalah at-tafahum, memahami makna Al-Quran. Setelah itu kalau kita sudah paham, ini level keduanya. Level ketiganya adalah at-tadabbur. At-tadabbur. Ini yang mentadabburi sehingga kita melihat Al-Quran itu gini,
kalau kita melihat Al-Quran, membaca Al-Quran itu, Al-Quran seakan-akan hidup ya. Kalau antum membaca Al-Quran begini, dan kita sudah mengerti maknanya, maka Al-Quran itu seakan-akan bicara pada kita. Bukan kita bicara, bukan kita yang bicara. Al-Quran itu seakan-akan bicara pada kita. Itu level yang ketiga ya. Tapi kalau kita membaca, pada saat kita membaca, kita kadang-kadang nggak ngerti ini loss ini. Telinga kita nggak ngerti apa yang kita baca, nggak ngerti. Kita hanya menghitung hurufnya. Kalau satu huruf berarti dapat satu pahala. Sudah bagus ya. Tapi tatkala kita masuk ke yang ketiga, tatkala kita sudah masuk tadabbur, maka kemudian Al-Quran itu saya sebut dengan menjadi Al-Quran itu living Quran. Dia seakan-akan berbicara. Kalau Al-Quran misalnya berbicara tentang surga, kita terbayang bagaimana surga itu karena kita mengerti ya Al-Quran. Saya sayangkan kadang-kadang kita dulu ya masih ada koran itu, kita bisa lebih mengerti baca koran daripada membaca Quran. Ini persoalan serius banget. Kita membaca koran itu seakan-akan koran bicara pada kita kan? Tetapi membaca Quran kita nggak ngerti bahwa ada ayat-ayat yang sangat luar biasa, tapi kita blank. Nah ini tingkatan ketiga. Tingkatan keempat adalah at-tatbiq. Penerapan atau aplikasi dari apa yang kita baca. Ini sudah berat. Sudah berat untuk aplikasinya. Yang terakhir adalah ta'limul Quran yang oleh Rasulullah SAW disebut khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik engkau adalah orang yang belajar Al-Quran, yakni membacanya, tahsinnya, tahfidnya dan semacamnya. Kemudian wa'allamahu, dan mengajarkannya pada orang lain. Kemampuan membaca kita, kemudian memahaminya, kemudian mentadabburunya, kemudian mentadbikannya atau mengaplikasikannya, baru kita berhak dan memiliki kewajiban untuk menyampaikan. Sebelum itu rasanya kurang afdal kalau kita Al-Quran kita tidak paham, kemudian maknanya juga tidak mengerti, apalagi kita tidak berhasil menjadikan kita sebagai refleksi dari Al-Quran, sebagai gambaran Al-Quran yang berjalan, maka mengajarkan Al-Quran itu kurang afdal, bukan tidak boleh, kurang afdal tatkala 4 unsur yang sebelumnya belum kita penuhi. Artinya secara SOP sebenarnya kita masih ada yang kurang. Syukran Dedi, barakallahu fikum insyaallah. Alhamdulillah, barakallah. Ternyata ada 4 tahapan atau master ya. Yang pertama adalah kita membacanya, yang kedua kita memahaminya, yang ketiga mentadabburnya, dan yang terakhir adalah khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Mudah-mudahan di bulan Ramadan yang penuh berkah ini kita bisa keempat-empatnya atau kesemuanya seperti itu Ustaz ya. Oke, ya. Baiklah Ustaz, karena waktu sudah menunjukkan jam 6.54 untuk sesi terakhir, monggo silakan Ustaz untuk closing point dan dilanjutkan dengan doa penutup. Tafadhol. Barakallahu fikum. Hanya satu kata ya. Saya ulang lagi bahwa puasa kita harus lebih baik daripada kemarin agar kita tidak. Dan untuk itulah lakukan apa yang disebut dengan zero mind process, dan kemudian mari kita lakukan zero maksiat full time. Sekuat-kuatnya kita melakukan kebaikan, dan sekuat-kuatnya pula kita menghindari maksiat yang akan menerpa kita pada bulan ini, sehingga kemudian puasa kita jadi bermakna, tidak hampa. Syukran. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tashahhudana wa tadarru'ana wa tahlilana wa tahmidana wa
تكبيرنا وتمن تقصيرنا ولا تضر بها وجوهنا يا إله العالمين ويا خير الناصرين. اللهم اجعلنا من المقبولين في دعائنا يا الله يا رب العالمين. يا الله يا الله تقبل أعمالنا. اللهم تقبل أعمالنا. اللهم يا الله يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Barakallah. Para jamaah kajian online pada subuh ini sudah mendapatkan siraman rohani, sudah mendapatkan untayan hikmah dan nasihat dari guru kita, murabi kita Ustadz Samson Rahman. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita semua diberikan kemudahan dan kelancaran sehingga ketika kita menjalani bulan Ramadan di tahun ini bisa lebih baik daripada bulan-bulan sebelumnya. Dan tagline untuk kajian pada kali ini adalah zero maksiat, full taat. Nah, mudah-mudahan tagline ini bisa tertanam dalam hati kita sehingga kita semua bisa dimudahkan dan dari segala urusannya. Amin. Tafadhol, syukran jazakallahu khairan katsir Ustadz Samson Rahman. Dan sebelum kita tutup agenda pertemuan kajian online pada subuh ini, marilah kita bersama-sama menutupnya dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah Muhammadika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, semoga guru-guru kita senantiasa diberikan kesehatan, Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Ustaz Najib, barakallahu fiik insyaallah. Dan kepada ikhwafillah, Bapak Ibu semuanya, sebelum saya tutup, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan bahwa di kita di DPD ada RKI atau Rumah Keluarga Indonesia, ada beberapa agenda yang akan dilaksanakan. Mudah-mudahan ini sebuah informasi yang sangat berguna. Ada webinar di hari Ahad nanti jam 9.30 dengan tema tips menyiapkan dan menyimpan makanan sehat selama Ramadan, dan juga ada RKI Sahabat Anak di hari Rabu 28 April, dan juga ada wakaf mukena dan Al-Quran. Nah, mudah-mudahan itu menjadi informasi sehingga kita bisa mengikuti berbagai kajian yang dilaksanakan oleh struktur DPD kita, dan juga kita bisa mengisinya sehingga Ramadan kita tadi seperti yang diungkapkan oleh guru kita bahwa kita harus zero maksiat dan full ketaatan. Alhamdulillah. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya maksudnya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.